Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, pada pertemuan kali ini untuk MK Extensive Reading, kita akan membahas materi baru yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas adalah visi dan misi dari STKI Pelatan Samashiro. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibimbingkan nilai-nilai akhlakul karimah, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Selanjutnya itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu visinya mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, baik dalam maupun luar negeri. Nah, materi untuk pertemuan kali ini yaitu tentang reading for main idea, bagaimana mencari ide pokok dari sebuah kalimat atau paragraf atau teks yang sedang dibaca. Nah, yang akan dibahas dalam reading for main idea yaitu pertama adalah key ideas in sentences, jadi mencari ide kunci-kuncinya dari sebuah kalimat. Di sini dikatakan bahwa walaupun suatu kalimat mungkin memberi banyak informasi, kalimat tersebut biasanya memberikan satu key idea atau gagasan kunci. Jadi kita harus mampu mencari key idea tersebut supaya memahami makna kalimat dengan jelas. Jadi dalam sebuah kalimat pasti ada ide utama atau kuncinya yang dimana kalau kita menemukan key idea tersebut maka kita akan bisa memahami teks bacaan. Selanjutnya, key idea suatu kalimat biasanya memberitahukan siapakah seseorang itu atau suatu benda itu, dan selanjutnya itu apa yang orang atau benda itu lakukan. Itu key idea. Contohnya adalah a handsome boy in a leather jacket fell into a river behind Botanic Garden. Kalimat di atas memberitahukan tentang a boy, seorang anak laki-laki. Kita tahu bahwa the boy fell. Semua informasi tentang tampangnya, tentang di mana dia jatuh, dan tentang nama kebun menambah rincian atau detail informasi. Detail-detail penting dalam melengkapi latar atau scene untuk kita pembaca dan sangat sering kita harus bersandar pada detail-detail untuk membuat pokok pikiran atau main idenya lebih jelas. Nah, jadi dalam contoh tersebut ada detail-detail penting yaitu siapa, di mana dia jatuh, memakai apa. Nah, detail-detail itulah yang membantu kita akan menemukan dari key idea tersebut. Tapi, key idea atau gagasan utama dalam kalimat itu hanyalah a boy fell. Jadi, key idea-nya hanya a boy fell. Tapi yang lainnya itu hanya seperti detail saja, supporting details. Berikut adalah cara mencari key idea dalam kalimat. Yang pertama, tanyalah tentang siapa atau tentang apa subjeknya. Yang kedua, tanyalah apa yang orang atau benda subjek itu lakukan atau apa yang terjadi pada orang atau benda.
Yang ketiga itu belajarlah untuk memilah detail-detail dari key idea. Banyak kata dalam kalimat menggambarkan hal-hal tentang subjek dari kalimat dan semata-mata menambah detail tentang subjek itu. Jika kita bertanya kapan, jenis apa, di mana, atau mengapa, kita akan mendapatkan detail-detail. Dengan demikian, lebih mudah untuk melihat key idea. Dengan kata lain, dengan bertanya ini, when, where, what kind, and why, kita bisa menemukan detail-detail atau supporting detail dalam sebuah kalimat, sehingga akan memudahkan kita sebagai membaca untuk menemukan key idea atau gagasan utama dari sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ini adalah tentang main idea itu sendiri. Bagaimana sih menemukan main idea? Bagaimana caranya? Nah, kita bahas di sini. Yang pertama yaitu finding the main idea. The main idea of a paragraph is the author's message about the topic. It is often expressed directly or it can be implied. Jadi, main idea atau ide pokok dari setiap paragraf itu adalah pesan penulis tentang sebuah topik yang dibahas, ya. Main idea ini sering dituliskan secara langsung atau stated namanya, bahkan atau bisa juga secara implied atau tersembunyi, yang dimana perbedaannya kalau stated ini main idea-nya sudah ada di dalam teks tersebut, sedangkan kalau implied, main idea-nya harus kita cari dulu dengan membaca dari teks bacaan. Where are the main ideas found? Di mana sih kita bisa menemukan main idea? Yang pertama, it is easy to identify a main idea that is directly expressed in the text. Jadi maksudnya, itu sangat akan mudah menemukan ide pokok yang dimana ide pokoknya sudah ada di dalam paragraf tersebut atau teks tersebut. Inilah yang dinamakan dengan stated. Jadi, ide pokoknya atau gagasan utamanya tinggal kita cari dan ada di dalam teks tersebut. Yaitu yang pertama, main ideas are often found at the beginning of paragraph. Jadi biasanya main idea itu ditemukan di paragraf awal ya dalam sebuah teks. Selanjutnya, the first sentence often explain the subject being discussed in the passage. Biasanya kalimat pertama ya sering digunakan sebagai untuk menjelaskan subjek yang untuk didiskusikan di dalam teks kalimat. Jadi kalau mencari main idea dari teks yang stated, perhatikanlah paragraf awal dan juga kalimat awal dari setiap teks. Jadi paragraf kan ada kalimat awalnya. Nah, kalian perhatikanlah kalimat awalnya. Kalau yang stated biasanya main idea-nya ada di awal kalimat. Atau ada juga seperti yang nomor 2 ini, yang kedua. Main idea are also found in the concluding sentences of a paragraph. The main idea can be expressed as a summation of the information in the paragraph as well as a link to the information in the next paragraph. Jadi main idea ini biasanya juga selain tadi yang saya jelaskan di awal, main idea juga bisa ditemukan di kalimat kesimpulan dari sebuah paragraf. Jadi main idea ini bisa dikatakan juga sebagai menunjukkan sebuah informasi ya, informasi dari paragraf yang berhubungan dengan informasi di paragraf berikutnya. Jadi main idea ini bisa ditemukan di awal paragraf atau juga di akhir paragraf dan bisa ditemukan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Itu main idea yang stated. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas selanjutnya tentang main idea yang kedua, yaitu the main idea is not always clearly stated. Tidak selalu terpampang dengan jelas dalam sebuah teks. It is more difficult to identify a main idea when it is inferred or implied. Jadi, akan lebih sulit mencari
atau mengidentifikasi main idea ketika main idenya itu tersembunyi, ya. Atau maksudnya kita harus cari dulu, kita baca dulu dari awal sampai akhir, lalu kita tentukan mana sih main idenya, ya. It can be implied through other words in the paragraph. An implied main idea can be found in several ways. Nah, inilah main idea yang implied bisa kita temukan dalam beberapa cara. Yang pertama, several sentences in a paragraph can imply the main idea by introducing facts about the topic before actually stating the topic. Jadi beberapa kalimat dalam sebuah paragraf biasanya menunjukkan main idea dengan menunjukkan fakta-fakta tentang topik sebelum sebenarnya memulai topik itu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat bacaan, pandai-pandai membaca, ya. Kalau ada bacaan yang memperkenalkan fakta-fakta tentang sebuah topik, biasanya itu menuju pada topik yang mau dibicarakan. Yang kedua yaitu implied ideas can be drawn from facts, reasons, or examples that give hints or suggestions concerning the main idea. These hints will be clues leading you to discover the main idea in the selected text. Jadi, implied idea itu bisa tergambarkan melalui fakta-fakta, alasan-alasan, atau contoh-contoh yang diberikan dalam sebuah teks, ya. Nah, itu biasanya hal-hal tersebut itu biasanya menuju pada main idea, ya. Biasanya sebuah teks itu memberikan hints atau clue untuk kita menemukan main idea. Nah, di sini selanjutnya yaitu use the hints below to determine the correct main idea of this paragraph. After reading a paragraph, ask what point is the author making in this passage. Ask the following questions: who, when, where, why, how. Ya, gunakan 4W1H ini. Who does this passage discuss? A person or group or people. Dan when does the information contain a reference to time? Does the text name place? Dan selanjutnya, dengan 4W1H ini, who, when, where, why, how, kita bisa menemukan clue, semacam petunjuk yang disembunyikan oleh penulis, yang dimana clue ini kalau terjawab pertanyaan kita melalui 4W1H ini bisa menuju pada main idea. Selanjutnya, how can I determine if I have selected the correct main idea of a paragraph? Bagaimana saya bisa menentukan jika saya memang benar-benar memilih atau mendapatkan main idea yang betul dari paragraf tersebut? Nah, begini caranya. If you are able to summarize the information in the passage in your own words, you have absorbed the correct main idea. Jika kamu bisa membuat summarize atau kesimpulan mengenai informasi-informasi di dalam sebuah teks menggunakan bahasa kamu sendiri, itu adalah sebuah petunjuk bahwa kamu memang sudah menyerap main idea secara benar. Jadi kalau kamu sudah membuat kesimpulan dengan bahasa kamu sendiri, yang pasti dengan ada sesuai dengan teks yang ada, itu bahwa kamu sudah menyerap main idea yang ada. Jadi, to accomplish this goal, untuk menyempurnakan goal ini, cobalah beberapa step di bawah ini untuk setelah membaca beberapa teks dari yang sedang kamu baca, maksudnya. Selanjutnya, yang pertama yaitu write a short summary in your own words about what you have read. Buatlah atau tulislah short summary atau ringkasan pendek menggunakan bahasa kamu sendiri tentang apa yang telah kamu baca. Selanjutnya yaitu does your summary agree with this general topic? Apakah kamu harus melihat dulu apakah
summary atau kesimpulan yang kamu buat itu setuju dengan general topic atau sesuai dengan general topic yang ada di dalam teks. Jadi harus di cross check dulu. Selanjutnya, does your summary contain the same ideas being expressed by the author? Apakah kesimpulan kamu ini mengandung ide yang sama ya tentang dengan ide si penulis? Jangan sampai summary ini bertentangan dengan apa yang kamu baca atau bertentangan dengan ide dari si penulis. Yang terakhir adalah could you write a headline? Ya, jika kamu bisa membuat headline that would express your summary in less than 5 words. Jadi kalau kamu bisa membuat headline dan diekspresikan dengan kesimpulan yang kurang dari 5 kata, itu bisa jadi indikasi bahwa kamu sudah menemukan main idea-nya. Itu step-stepnya. Selanjutnya itu, if you are able to repress your choice of a topic sentence into a questions and then determine if the passage answer your questions, you have been successful at selecting a main idea. Jadi, jika kamu bisa merefresh pilihan kamu ya akan sebuah topik kalimat terhadap pertanyaan, kemudian kamu bisa menentukan jawaban ya dari pertanyaan tersebut. Maksudnya, kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan mengenai teks tersebut. Itu juga indikasi bahwa kamu sudah menemukan main idenya. Nah, ini adalah mengenai tugas. Jadi tugasnya, assignment can be seen in Google Classroom in the reading for main idea sections. Jadi tugasnya ini bisa kalian lihat di Google Classroom extensive reading dan bagian reading for main idea sections ya. Saya sudah jelaskan di situ, di Google Classroom saya sudah berikan materinya, PowerPoint-nya, tugas-tugasnya, jadi silakan dibaca dan dikerjakan. Sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya pada forum diskusi sesuai dengan jadwal perkuliahan nanti hari Sabtu. Dan apabila ada pertanyaan mengenai materi maupun mengenai soal-soal tugas-tugas, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan materi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.